Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kedua hari ini kita akan membahas mengenai surat kuasa. Kenapa surat kuasa menjadi penting? Karena apabila surat kuasa yang kita buat tidak memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, maka berakibat pada surat kuasa yang kita buat menjadi tidak sah. Baik, selanjutnya adalah surat kuasa secara umum. Surat kuasa secara umum, untuk kita memahami pengertian surat kuasa ini secara umum, kita dapat melihat pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, di antaranya dari pasal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa surat kuasa itu diberikan kepada dua pihak, boleh lembaga, boleh pribadi. Baik, selanjutnya sifat perjanjian kuasa. Ada beberapa sifat pokok yang dianggap penting untuk kalian ketahui mengenai sifat perjanjian kuasa ini, diantaranya bahwa apabila seseorang sudah menerima kuasa, maka penerima kuasa tersebut langsung berkapasitas sebagai wakil dari pemberi kuasa. Ya, artinya akibat hukumnya adalah segala tindakan yang dilakukan oleh kuasa kepada pihak ketiga yang kedudukannya sebagai pihak formil mengikat kepada pemberi kuasa sebagai yang menjalankan tugasnya atau prinsipal. Kemudian pemberian kuasa itu bersifat konsensual. Arti konsensual di sini adalah perjanjian berdasarkan agreement, kesepakatan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dan yang terakhir, berkarakter garansi atau kontrak. Maksudnya apa? Artinya di sini si penerima kuasa ini merupakan mengikat. Maksudnya di sini adalah pemberi kuasa mengikat kepada si penerima kuasa sepanjang kewenangan atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa, artinya tidak lebih dari yang sudah tertulis ya di surat kuasa tersebut. Kemudian apabila kuasa itu bertindak melampaui batas, maka bisa saja itu menjadi batal ya, karena di sini sifatnya adalah garansi kontrak. Asas yang digunakan adalah asas garansi kontrak. Jadi tindakan yang dilakukan sesuai dengan mandat yang sudah tertera di dalam surat kuasa yang sudah dituliskan oleh seseorang untuk orang yang mewakilinya atau dari lembaga kepada seseorang untuk mewakili lembaga yang memberikan kuasa kepada si penerima kuasa. Tuh, ya. Oke, selanjutnya adalah berakhirnya kuasa. Kapan kuasa itu atau surat kuasa yang diberikan itu berakhir, masa berlakunya atau otomatis berakhir, itu terdapat di dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di antaranya yang pertama, pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak kuasa yang sudah diberikan kepada penerima kuasa. Kemudian salah satu pihak meninggal ya, misalkan pemberi kuasanya meninggal atau penerima kuasanya meninggal. Lalu yang terakhir, penerima kuasa melepas kuasa. Maksudnya di sini dalam pasal 1817 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak secara sepihak kepada kuasa untuk melepaskan kuasa yang sudah diterimanya dengan syarat. Yang pertama, harus memberitahu kepada pelepasan itu kepada pemberi kuasa. Dia harus bilang, saya sudah tidak sanggup melaksanakan misalkan kuasa yang diberikan kepada saya gitu. Kemudian pelepasannya tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak. Misal si pemberi kuasanya lagi sakit atau kasusnya sudah berjalan dan lain sebagainya gitu ya.
Oke, selanjutnya jenis kuasa. Surat kuasa itu ada 4. Yang pertama adalah kuasa umum, kemudian kuasa khusus, kuasa istimewa, dan kuasa perantara. Kuasa khusus yang pertama, kuasa khusus itu adalah pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, ya. Dari segi hukum, kuasa umum ini adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan, artinya pengurusan apapun, dan tidak bisa surat kuasa umum ini dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili si pemberi kuasa. Kenapa? Sebab sesuai dengan ketentuan pasal 123 HIR, untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa khusus, gitu ya. Kemudian surat kuasa khusus itu apa? Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa untuk melaksanakan satu kepentingan tertentu atau lebih, ya. Nah, di sini surat kuasa khusus salah satu contohnya adalah surat kuasa yang diberikan oleh klien kepada pengacaranya, misalkan untuk bertugas di depan pengadilan. Oke, surat kuasa menurut hukum. Surat kuasa menurut hukum disebut juga dengan legal mandatory. Artinya undang-undang sendiri telah menetapkan seseorang atau suatu badan usaha, badan hukum, untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan atau lembaga tersebut, badan hukum tersebut, tanpa memerlukan surat kuasa. Jadi artinya di sini adalah undang-undang sendiri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi kuasa atau wakil yang berhak bertindak untuk dan atas nama orang atau badan usaha tersebut, ya. Salah satu contohnya terdapat di dalam pasal 1 angka 4 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengenai Undang-Undang Perseroan Terbatas atau PT. Di situ menjelaskan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Itu ya, artinya kuasa di sini adalah kewenangan, ya, yang secara otomatis langsung didapatkan. Selanjutnya mengenai bentuk kuasa di depan pengadilan. Jadi bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan itu terdapat di dalam pasal 123 ayat 1 HIR, ya. Di antaranya bentuk-bentuk kuasa tersebut, yang pertama kuasa secara lisan. Jadi menurut pasal 123 ayat 1 HIR, pasal 147 ayat 1 RBG serta pasal 120 HIR, bentuk kuasa lisan itu terdiri dari yang dinyatakan secara lisan oleh penggugat di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, kemudian kuasa yang ditunjuk secara lisan di persidangan, ya. Yang kedua, kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan. Jadi penunjukan kuasa dalam surat gugatan diatur dalam pasal 123 ayat 1 HIR. Ya, cara penunjukannya dikaitkan dengan pasal 118 HIR, pasal 142 RBG. Nah, kemudian surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus itu dalam pasal 123 ayat 1 HIR mengatakan bahwa selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditujukan dalam surat gugatan, permohonan kuasa dapat diwakilkan oleh kuasa dengan surat kuasa khusus, ya, atau bizendor skriftlich meddelning. Nah, di situ ada syarat-syarat tertentu, ya. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai permasalahan penerapan surat kuasa khusus. Jadi sudah saya ketik di situ, bisa dilihat, ya, ada beberapa permasalahan penerapan kuasa khusus yang ditemukan di dalam praktek peradilan. Yang pertama, mengenai surat kuasa khusus dengan cap jempol. Nah, apakah surat kuasa yang berbentuk akta
serta di bawah tangan ini dapat diberikan cap jempol. Apakah ini sah? Ya, menurut hukum surat kuasa yang demikian dianggap sah. Ya, mungkin barangkali pada saat ini surat kuasa yang dibubuhi cap jempol udah jarang terjadi. Namun kemungkinannya itu tetap bisa saja terjadi, terutama di daerah pedesaan. Kemudian yang kedua, persoalannya tidak menyebut subjek dan objek. Surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan atau mencantumkan pihak atau subjek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasanya itu tidak sah. Karena kenapa? Karena surat kuasa itu dianggap tidak memenuhi syarat yang sudah digariskan dalam pasal 123 ayat 1 HIR dan SEMA nomor 1 tahun 1971. Ya, kemudian juga ditegaskan di dalam putusan MA nomor 1912 K/PDT/1984. Oke, selanjutnya yang ketiga, surat kuasa khusus diterbitkan berdasarkan kuasa umum. Maksudnya apa? Maksudnya apabila seseorang yang diberikan kuasa umum untuk melakukan pengurusan suatu perusahaan atau korporasi, nah orang tersebut tidak berwenang memberikan kuasa khusus kepada siapapun untuk tampil di depan pengadilan membela kepentingan perusahaan tersebut, ya. Kemudian oke, permasalahan selanjutnya yaitu surat kuasa yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang atau unauthorized person. Ya. Contohnya gini, meskipun pada mulanya seseorang itu mempunyai kedudukan nih, dia punya kapasitas penuh bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan atau atas nama PT misalkan. Tapi kemudian kedudukan dan kapasitasnya itu dicabut atau dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan sendirinya menurut hukum hilang jugalah hak dan kewajiban, hak dan kewenangannya dia melakukan tindakan hukum atas namanya atau atas nama perusahaan itu, gitu ya. Jadi seiring dengan dicabutnya kewenangannya dia, maka hilang juga itu hak atas kuasa yang melekat pada dirinya. Oke, permasalahan yang kelima, surat kuasa, misalkan gini, surat kuasa itu ternyata sudah dibuat surat kuasa khusus, tapi ternyata itu tidak bersifat khusus karena tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Maka kan harusnya tidak bisa. Tapi karena pada saat pemeriksaan persidangan penggugatnya hadir. Tapi karena pada saat pemeriksaan di persidangan itu penggugatnya hadir sendiri, ya, didampingi kuasa tersebut yang tadi suratnya tidak memenuhi syarat, itu tetap boleh karena peristiwa itu membuat jelas dan pasti bagi tergugat di hadapan majelis hakim bahwa penggugat benar-benar memberi kuasa kepada kuasa yang dimaksud, gitu ya. Permasalahan yang keenam, surat kuasa khusus yang menunjuk nomor registrasi perkara sah menurut hukum. Maksudnya di sini adalah surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak, objek ataupun pokok perkara yang disengketakan. Itu kan harusnya tidak sah, ya, tidak memenuhi persyaratan, namun dianggap sah memenuhi syarat formil apabila surat kuasa itu secara tegas menunjuk atau menyebut nomor registrasi perkara, ya. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah pendapat yang dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 115 K/SIP/1973. Permasalahan ketujuh, surat kuasa tidak menyebutkan kompetensi relatif. Maka apabila surat kuasa khusus di dalamnya itu tidak menyebutkan secara jelas kompetensi relatif, secara otomatis surat kuasa tersebut dianggap tidak sah dan dianggap cacat secara formil. Jadi setiap surat kuasa khusus harus menyebutkan kompetensi relatif. Contohnya misalkan disebutkan di sini, kuasa akan bertindak mewakili pemberi kuasa di Pengadilan Negeri Bogor sesuai dengan identitas yang dikuasakan, gitu. Oke, selanjutnya nomor 8, permasalahan ke-8, kuasa substitusi yang tidak sah. Jadi kuasa substitusi itu tidak sah apabila di dalam
kuasanya tidak disebutkan bahwa dapat digantikan oleh pihak ketiga. Jadi penerima kuasa berdasarkan pasal 1803 KUH Perdata sebetulnya dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak ketiga sebagai pengganti pelaksana kuasa yang diterimanya. Akan tetapi itu berlaku tidak secara otomatis, artinya tidak dengan sendirinya menurut hukum itu bisa digantikan. Namun hak itu dapat diberikan kepada pihak ketiga, harus ada tertera jelas ya, disebutkan dengan jelas di dalam surat kuasanya. Maka apabila ada tertera jelas baru bisa digantikan mewakili kepentingan pemberian kuasa di persidangan. Oke, permasalahan yang ke-9, cacatnya surat kuasa konvensi meliputi gugatan rekonvensi. Kenapa demikian? Karena keduanya memiliki kaitan yang sangat erat. Oke, permasalahan terakhir, surat kuasa yang dibuat di luar negeri apakah sah? Sah ya. Jadi surat kuasa yang dibuat di luar negeri itu sah sama dengan yang dibuat di dalam negeri. Akan tetapi dalam hukum perdata internasional ya, yang mengajarkan doktrin the law of the form itu mengakibatkan hukum acara yang berlaku tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan yang diajukan atau diterima. Oleh karena itu, surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan di depan pengadilan Indonesia itu tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Ya. Demikian perkuliahan kita pada hari ini mengenai ruang lingkup surat kuasa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan bisa diajukan di e-kampus ya, e-learning bagian diskusi, atau bisa juga melalui grup WhatsApp yang linknya sudah saya berikan di e-kampus. Silahkan dilihat dan diakses e-kampusnya, karena absensi dilihat dari siapa yang sudah mengakses e-kampus dan mengikuti perkuliahan pada hari yang sudah kita tetapkan bersama. Kemudian ada pembagian kelompok, silakan di-download, saya sudah upload juga di e-kampus. Kita hanya melakukan 4 kali diskusi, 4 kali presentasi, karena memang pembatasan Zoom maksimal 4 kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.